kita suarakan. Tujuannya itu supaya diperhatikan oleh pemerintah dan DPR. Kemudian yang kedua, supaya rakyat juga tahu minimal beberapa hal penting yang saya kira menjadi concern kita, supaya target untuk memperoleh atau mendapatkan undang-undang EBET yang konstitusional dan pro rakyat itu akhirnya bisa kita dapatkan. Nah, karena itu saya secara ringkas ingin menyampaikan, nanti materinya akan juga saya upload di chat ya, atau saya kirim via WA. Kita kembali flashback tentang RUU ini sendiri sudah dijadikan sebagai RUU prioritas itu sejak 2020. Jadi setiap tahun RUU ini menyandang status sebagai RUU prioritas. Kalau dihitung ya berarti sudah lebih dari 3 tahun, belum selesai juga gitu. Lalu yang kedua, catatan kita bahwa DPR sudah mengirim draft RUU kepada pemerintah pada Juni 2022. Tadi sudah disinggung Pak Mul, ternyata sampai sekarang tanggapan pemerintah terutama dengan melampirkan DIM itu belum juga diterima. Ini melanggar, tadi sudah juga disebutkan tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan tanggapan dalam waktu 60 hari setelah menerima draft tersebut. Ini melanggar pasal 49 Undang-Undang P3 nomor 13 tahun 2022. Kita tidak tahu ya apakah nanti akhirnya undang-undang ini bisa dibentuk, ditetapkan tahun depan, mudah-mudahan saja. Itu sebagai catatan pertama. Kemudian yang kedua, kita mencatat tentang adanya sekitar 14 bab. Artinya di situ nanti ada pokok-pokok bahasan yang substantif untuk menjadi ketentuan di dalam 14 bab tersebut. Tadi Mas Fahmi sudah menyinggung tentang bahwa secara menyeluruh memang kontennya sudah oke, tapi ada hal-hal yang memang perlu kita persoalkan ya. Saya punya sekitar 6 atau 7 catatan ini. Sebetulnya ada yang lain, tapi sejauh ini karena memang ruang untuk menulis itu terbatas, saya cuma batasi sampai 2 kali A4, maka hanya 6 atau 7 isu inilah yang saya anggap perlu untuk diungkap atau dipertanyakan. Yang pertama, bahwa sebetulnya RUU ini awalnya fokus pada energi terbarukan. Jadi tidak ada energi baru. Tapi belakangan karena mungkin ada berbagai kepentingan, ini ditambah dengan kata-kata energi baru, dan yang kedua dan energi terbarukan. Jadi judulnya energi baru dan energi terbarukan. Padahal awalnya itu inisiatif pertama muncul di 2018, judulnya adalah Undang-Undang atau RUU Energi Terbarukan. Nah, di sini kita sebetulnya dengan nanti melihat pokok-pokok bahasan yang lain, IRES mengusulkan ya ganti saja, tetap menjadi Undang-Undang Energi Terbarukan. Energi barunya itu nanti bagaimana mengakomodasi, itu ada caranya yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau memang hal pertama itu sebagai alasan, maka kita meminta supaya hal-hal yang terkait dengan energi baru, antara lain itu
tentang pengaturan gasifikasi atau pemanfaatan energi fosil terutama batu bara. Di sini sudah ada ketentuan, tapi karena memang ada hal-hal yang pantas kita pertanyakan, yaitu bahwa di seluruh dunia atau faktanya secara ekonomis, membuat batu bara menjadi gas itu sebetulnya tidak layak untuk dijalankan. Makanya kalau kita lihat di seluruh dunia itu tidak ada negara yang begitu intensif untuk merubah batu bara menjadi gas. Kenapa? Karena memang biaya memproduksi gas dari batu bara itu justru lebih mahal, sehingga itu tidak dilakukan. Nah, kita ini melakukan ini, tapi kita mengkhawatirkan ini ada agenda di balik ini. Kenapa? Bisa saja ya waktu beberapa kontraktor yang kontrak tambang batu baranya akan habis, menjadikan program gasifikasi batu bara atau namanya DME ya, di methyl ether, itu dijadikan sebagai teaser ya, pemanis, supaya dengan begitu mereka mendapat perpanjangan. Kemudian juga yang penting kita catat bahwa waktu proses merubah batu bara menjadi gas itu ada emisi gas rumah kaca, gas CO2. Ternyata kalau digabungkan merubah batu bara menjadi gas, ditambah nanti gasnya itu dipakai di pembangkit PLN misalnya, kalau di total emisi gas rumah kacanya lebih besar, menjadi lebih besar, sehingga target mengurangi emisi itu menjadi tidak relevan, karena yang dihasilkan justru volume gas rumah kaca itu lebih besar dibanding kalau tidak dilakukan gasifikasi. Nah, karena itu kita memang perlu mengingatkan ini harus segera dihilangkan ya, terutama soal gasifikasi batu bara. Kalau tujuannya untuk mitigasi perubahan iklim, mengurangi emisi, maka proses merubah saja itu sudah menambah, ditambah lagi nanti digunakan gasnya, maka akan menambah emisi gas rumah kaca itu sendiri. Nah, yang juga kita perlu ingatkan, jangan-jangan ya, tadi di samping waktu ingin mendapatkan perpanjangan kontrak supaya dapat persetujuan, mereka bilang nanti ada program gasifikasi batu bara. Yang kedua, ini bisa saja bahwa batu bara ini sebetulnya masih akan terpakai untuk apa? Untuk bikin DME, sehingga harga saham pengusaha batu bara itu bisa tetap tinggi, atau minimal ada prospek bahwa ini tidak akan habis nih seandainya ya, program untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu secara global itu terus berlanjut, sehingga nanti target sekian persen turun atau zero emission itu di 2060 kalau tidak salah, itu kan menuju ke sana akan banyak pengurangan penggunaan energi fosil. Nah, dengan adanya program gasifikasi ini bisa saja untuk menunjukkan bahwa harga saham saya ini masih punya prospek, karena nanti seandainya pengurangan batu bara di sektor energi primer pembangkit listrik dunia itu turun, toh di Indonesia minimal itu masih ada program untuk menghasilkan DME. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga mempertanyakan masalah tadi Pak Fahmi sudah menyebutkan, cuma sedikit berbeda ya. Saya menganggap untuk pembangkit nuklir karena memang tidak prioritas dan akan juga dipakai masih cukup lama di satu sisi, kemudian di sisi lain kita punya banyak alternatif, terutama itu dari panas bumi terbesar di dunia, ada sekitar 28 gigawatt potensinya, dipakai paling baru 1.500 ya, 1,5 gigawatt. Kemudian kita juga punya ada PLTA, lalu tenaga surya itu LCOE ya, levelized cost of energinya itu, artinya untuk membangkitkan itu dibanding dengan sumber-sumber energi lain, sebetulnya ini semakin turun untuk PLTS ini atau solar PV-nya, sehingga kalau bicara nuklir rasanya ini pilihan terakhir. Yang kedua, toh kita sudah punya undang-undang ketenaga nukliran di Undang-Undang nomor 10 tahun 97, maka
IRES merekomendasikan ini dihilangkan dari pembahasan RUU EBED, ya. Kemudian kalau tetap ingin melanjutkan untuk membangkitkan PLTN di Indonesia, silakan itu dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang ketenaga nukliran. Ini hal yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita bicara tentang tadi power wheeling, ya. Memang katanya sudah dihapus, ya. Tapi di sisi lain Menteri ESDM, Sekjen Kementerian SDM, Dirjen EBTKI ini masih terus mempromosikan konsep ini, ya. Nah, kita minimal ingin mengingatkan jangan terus coba-coba memasukkan ini. Minimal kita perlu mewaspadai sambil mengingatkan. Tolonglah ini jangan dipaksakan untuk masuk. Karena apa? Karena ujungnya itu nanti ada 3 korban. Korban pertama itu APBN. Itu akan meningkat subsidi, termasuk kompensasinya untuk listrik di Indonesia. Yang kedua BUMN-nya, ya, itu maksudnya PLN. Yang ketiga kita rakyat, kita pasti bayar lebih mahal. Kenapa kok bisa begitu? Karena BPP listrik itu pasti akan naik, ya. Di sisi lain pendapatan pemerintah PLN itu akan turun dengan adanya power wheeling. Banyak pembangkit yang dibangun kemudian dijual langsung kepada customer premium PLN, dan itu akan menggerogoti konsumen PLN sehingga kemampuan mendapatkan pendapatannya itu akan turun, ya. Kemudian juga kemampuan terjadinya cross subsidi antar wilayah itu juga akan turun. Jadi kita ingatkan lagi ini sama dengan tadi, saya kira semua pembicara, Pak Mul, Pak Fahmi dan Pak Akbar sama kita menolak penerapan konsep atau skema power wheeling itu. Kemudian yang kelima, kita ingin mengingatkan tentang peta jalan atau terkait transisi dan peta jalan pengembangan energi. Ini nanti kaitannya dengan akan terus berupaya membangun pembangkit-pembangkit EBT yang saya kira itu pasti kita dukung. Tapi di sisi lain itu ada program untuk menterminasi pembangkit atau PLTU yang selama ini sudah dioperasikan oleh PLN. Disebutkan ada sekitar 33 PLTU itu direncanakan dalam beberapa tahun ke depan akan di-off-kan, diterminasi operasinya. Dan jumlah wattnya itu sekitar 17 gigawatt. Ini sangat besar. Kenapa diterminasi? Alasannya karena untuk mitigasi perubahan iklim. Nah, kalau ini diterminasi, di samping bahwa secara keuangan karena memang masih layak operasi, artinya pembangkit-pembangkit ini masih tetap bisa terus menjadi sumber pendapatan PLN, ya. Kemudian yang kedua, kalau diterminasi nanti ada kompensasi dari APBN kepada PLN. Nah, dua hal ini meskipun mungkin ya bagi PLN, bagi negara itu oke-oke saja, toh bukan uang kita. Tapi APBN itu toh uangnya datang dari kita, dan kemampuan untuk membelanjakan APBN di sektor lain, terutama untuk orang miskin, untuk pendidikan, kesehatan, itu akan berkurang akibat diserap untuk kompensasi terminasi pembangkit yang dikatakan ini untuk mitigasi perubahan iklim. Padahal ya, pertama kita perhatikan banyak negara yang masih mengoperasikan pembangkit atau PLTU, terutama batu bara dan mungkin minyak atau gas, tapi paling banyak itu batu bara. Kemudian kalau bicara emisi gas rumah kaca atau yang namanya CO2, sebetulnya kita bukan negara yang masuk 7 besar saja, tidak di dunia ini untuk mengemisikan gas rumah kaca itu. Negara yang besar dan sudah melakukannya berpuluh tahun itu justru lebih banyak dibanding kita yang baru datang belakangan. Lalu kita
gagah-gagahan saja menganggap oh ini kita perlu mitigasi perubahan iklim, maka kita harus terminasi PLTU punya PLN. Nah, saya kira ini kita pasti akan menolak ya. Karena toh tadi ya kita negara keuangannya bermasalah, tiap tahun punya utang, defisit di atas 22% terhadap PDB, kemudian juga tarif listrik kita termasuk tinggi. Seandainya pun ada APBN-nya itu juga sudah semakin kesini semakin bermasalah, hutang di atas 7.000 triliun, maka kita jelaskan kita menolak dengan keras rencana terminasi atas nama mitigasi perubahan iklim. Tapi di balik itu sebetulnya ada kepentingan untuk memberi kesempatan kepada IPP, kepada swasta, kepada asing terutama untuk berbisnis pembangkit energi baru di Indonesia. Jadi agendanya justru ke sana, bukan bicara soal tadi mitigasi perubahan iklim. Kemudian yang keenam, kita bicara tentang pentingnya secara nasional kita punya program yang jelas, mulai dari dibentuknya aturan di dalam Undang-Undang EBT itu terkait produksi solar PV, komponen utama untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini kita harus punya industri yang terus berkembang sehingga bisa menghasilkan PLTS yang mayoritas komponennya itu dibangun, dikembangkan di dalam negeri. Nah, untuk itu maka harus ada peta jalannya, harus ada komitmennya, harus ada pelaksananya. Salah satu yang kita usulkan adalah BUMN, adanya BUMN khusus untuk pengembangan solar PV dan PLTS di Indonesia, mencari partner dari luar yang bersedia untuk membangun pabriknya bersama-sama dengan Indonesia di Indonesia. Dengan begitu, di satu sisi kita bisa memenuhi dan mandiri untuk membangun energi kita, terutama energi baru terbarukan menggunakan PLTS, tapi di sisi lain banyak manfaat yang akan kita peroleh, antara lain itu akan berkurangnya devisa yang keluar untuk mendatangkan komponen PLTS yang selama ini kita impor, terutama dari Cina, mungkin dari Taiwan juga ya. Kemudian akan tersedia lapangan kerja. Kemudian yang ketiga, ini kita juga harus mensinergikan program ini dengan aturan tentang TKDN, karena di RUU EBT itu juga ada aturan tentang TKDN. Karena itu kita ingin pemerintah ini melanjutkan program pengembangan solar PV yang pernah dirintis oleh Pak Dahlan Iskan waktu menjadi Menteri BUMN di era Pak SBY, bukan malah dibunuh dalam rangka bisnis bagi oligarki dan negara Cina di Indonesia yang menjadikan kita hanya objek untuk jualan solar PV PLTS di Indonesia. Kita mestinya malu, tapi sekaligus punya tekad yang kuat untuk mengembangkan industri PLTS di dalam negeri. Karena itu aturan tentang pengembangan PLTS ini harus kita dorong, kita minta dimasukkan di dalam RUU EBT. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, kita minta ya supaya upaya liberalisasi sektor listrik yang selama ini sudah berlangsung sebetulnya, justru kita ingin ini dibalik, kalaupun tidak dihilangkan sama sekali, tapi dikurangi. Misalnya melarang swasta menjual listrik itu langsung kepada masyarakat, itu harus melalui PLN. Kemudian juga menghilangkan swasta itu yang ada di kawasan-kawasan industri khusus, atau juga orang-orang yang tinggal di apartemen itu kalau tidak salah listriknya bukan ke PLN tapi ke pengelola. Itu biaya mahal, biaya lebih mahal
tapi mereka berbisnis di atas bisnis PLN. Ya, ini mengurangi juga kemampuan keuangan PLN. Terus juga yang sangat penting adalah kita bicara tentang PLTA yang masuk kategori energi terbarukan yang mestinya itu dikuasai oleh negara melalui BUMN. Salah satu yang saya jadikan contoh adalah dibiarkannya swasta dan Cina membangun PLTA, sejumlah PLTA di sepanjang Sungai Kayan. Aliran Sungai Kayan ini kalau dibendung di beberapa tempat itu bisa menghasilkan 10.000 megawatt listrik. Ya, pasti tidak di satu bendungan mungkin baru dapat berapa, 200 atau berapa ya, atau 500. Tapi di beberapa tempat karena air elevasi aliran itu kan dari tinggi ke rendah, itu di beberapa tempat bisa dipasang bendungan. Dan ini listriknya bisa sampai 10.000 megawatt. Nah, yang sudah akan siap mengoperasikan itu adalah perusahaan dari Cina. Padahal pasal 33 itu melarang. Ya, ini harus dikuasai negara. Nah, di sini tidak ada satu BUMN pun. Ya, kalau di situ nanti bisa dibangun sampai 10 atau 12 PLTA, mestinya mungkin 1 atau 2 bisa diserahkan ke BUMN atau BUMD. Ini tidak terjadi. Ya, nah karena itu kita intinya sebetulnya ingin liberalisasi sektor listrik melalui RUU EBT supaya lambat laun itu dikurangi bukan malah semakin bertambah, dan itu akan jelas terlihat kalau konsep atau skema power wheeling itu dibiarkan untuk dijalankan. Ya. Jadi karena itu saya kira dengan 7 poin tadi pesannya sudah sangat jelas. Kita tidak mau bahwa Indonesia itu akhirnya rakyatnya menjadi objek yang dihisap terus-menerus oleh pengusaha oligarkis, oleh asing melalui pelayanan listrik. Karena faktanya seandainya pun Anda bukan sebagai pelanggan listrik 150 VA atau 200 VA yang dapat subsidi, orang yang tidak dapat listrik tidak dapat subsidi pun sebetulnya sekarang ini sudah membayar lebih mahal dari seharusnya. Kenapa? Karena ini diakibatkan oleh berlebihannya atau cadangan itu sangat berlebih dibanding yang normal. Cadangan listrik kita di Pulau Jawa, cadangannya atau namanya reserve marginnya itu sampai 60%. Padahal di mana-mana di seluruh dunia itu angkanya antara 15 sampai 20. Oke lah 25 mungkin masih kita bisa tolerir, tapi kalau 60 ini pasokan ini sangat berlebih. Kenapa bisa berlebih? Karena pemerintah sendiri yang membuat rencana membangun, salah satunya itu lewat program 35.000 megawatt di 2015. Itu program Pak Jokowi yang sampai sekarang belum selesai, tapi faktanya PLN itu tidak butuh sampai segitu banyak, sehingga ini menjadi biaya operasi bagi PLN, dan biaya operasi ini dimasukkan ke dalam perhitungan biaya pokok penyediaan listrik, BPP listrik. Kalau BPP listriknya itu sekian lalu tidak disubsidi, artinya kita membayar lebih mahal. Belum lagi nanti ada skema take or pay. Ya, take or pay ini PLN misalnya di satu daerah butuh 100 megawatt, tapi IPP swasta ada konglomerat misalnya Sinarmas bangun di Sumatera Selatan butuh 100 megawatt tapi dibangun 150, yang dibayar PLN itu bukan 100 tapi 150 megawatt. Tapi ini nanti jadi kesatuan BPP listrik dan kita yang membayar gitu. Nah, hal-hal seperti ini saya kira perlu kita sampaikan kepada wakil rakyat, kepada pemerintah, supaya wakil rakyat itu menghentikan penghisapan kepada seluruh rakyat melalui IPP listrik swasta yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan akan terus berlangsung. Supaya ini diperbaiki, ya, antara lain tadi skema take or pay itu dihilangkan, kemudian
pembangunan itu ditunda sampai nanti reserve margin itu mencapai 20%. Kalau justru yang sudah berlebih ini Anda paksa untuk membangun pembangkit EBT, maka daya hisap dari swasta ini akan semakin besar. Kita akan semakin dihisap. Karena itu ini mari kita suarakan bersama-sama, mari kita ingatkan DPR bahwa kalau Anda memang memperhatikan kepentingan negara dan rakyat, maka hentikanlah penghisapan dan cegahlah undang-undang EBT ini yang saat ini berpotensi untuk inkonstitusional dan tidak pro rakyat menjadi undang-undang yang sesuai konstitusi dan pro rakyat. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan. Menarik sekali diskusi kita kali ini terkait mengawal RUU EBT ini, dari pemaparan dari Pak Mulyanto, Pak Miradi, juga Pak Ahmad Akbar, Pak Marwan juga. Mungkin kita buka diskusi tanya jawab ya Pak. Pertanyaan dulu saya sampaikan ke Pak Marwan mungkin ya. Pak Marwan dulu deh. Kemarin kan katanya SDM sudah menyerahkan DIM ya Pak ya, ke DPR ya Pak ya, pada minggu lalu lah. Katanya sih akan telah mencabut usulan power wheeling tadi itu yang bermasalah gitu. Pertanyaannya itu apakah masalah EBT dalam RUU EBT ini akan tuntas gitu kalau misalkan masalah